Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Animal Rescue Banjarmasin. Hari ini kita sedikit edukasi atau sharing tentang ular yang aktivitas kehidupannya sering di pohon atau bisa disebut dengan arboreal. Nah, oke, yang pertama ada ular Gonyosoma oxycephalum atau ular bajing sering disebutnya. Ular ini ular tidak berbisa. Dengan ciri-ciri ular tersebut dengan ciri-ciri tubuh berwarna hijau dari kepala sampai batas ekor. Untuk yang perak, dari leher hingga ujung ekor berwarna perak abu-abu. Ekornya berwarna abu-abu, kepalanya opal, terus dengan mata horizontal. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter atau 2,5 mm. Itu panjang maksimal. Untuk habitat si ular Gonyosoma atau ular bajing biasanya ada di pepohonan, yaitu arboreal, dengan aktivitasnya diurnal di siang hari. Makanan utamanya yaitu katak, tikus, burung, telur, bisa juga tupai. Dengan populasi atau keberadaan ular tersebut lebih banyak di daerah sekitaran Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Oke, ini dia ular bajing tadi atau ular Gonyosoma oxycephalum. Ingat teman-teman, untuk ular bajing tersebut tidak berbisa. Dia memiliki tipe gigi aglifa atau tidak memiliki taring bisa. Nah, jadi untuk ular ini kalaunya dari alam, masih di alam, artinya tidak pernah tersentuh ataupun dipegang oleh manusia. Biasanya ularnya sangat agresif dengan cara apabila dia marah biasa bisa membentuk huruf S dari badan seperempat tubuhnya. Nah, jadi ini untuk ular Gonyosoma untuk ular yang di sini sudah jinak dan sudah bisa dipegang. Oke. Yang kedua ada ular cincin emas atau dengan nama ilmiah Boiga dendrophylla. Nah, untuk ular cincin emas tersebut memiliki tipe gigi opisthoglypha, yaitu memiliki sepasang taring bisa pendek di rahang atas dan selalu terletak agak ke belakang gigi biasa, baik di urutan awal maupun akhir pada rahang atas. Pada umumnya, ular dengan tipe gigi ini berbisa menengah, namun terdapat pengecualian, yaitu ular Rhabdophis subminiatus atau pudak Bromo yang bertipe gigi opisthoglypha namun berbisa tinggi. Contohnya untuk ular yang berbisa menengah yaitu Boiga dendrophylla atau cincin emas tersebut, yaitu yang ada di video kita untuk saat ini. Ciri-ciri ular cincin emas: tubuh pada bagian dorsal berwarna hitam dengan garis-garis kuning atau putih di sisi lateral dengan jarak 1 garis dengan yang lain, agak teratur. Ada juga yang berwarna hitam putih, yaitu cincin perak. Tubuh bagian ventral berwarna hitam atau kebiru-biruan. Labial bawah berwarna kuning dengan garis-garis hitam kecil. Mata bulat dengan pupil elips vertikal, panjangnya kurang lebih maksimal 2,5 meter atau 2,5 mm. Untuk habitatnya tersebut yaitu berada di pohon, hutan bakau dengan aktivitas nokturnal malam hari. Makanan untuk ular cincin emas adalah burung, telur, tikus, dengan populasi ada di sekitaran Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta wilayah-wilayah tertentu lainnya. Untuk efek dari gigitan ular cincin emas, bisanya pada manusia bisa sampai
pendarahan, demam, dan mengakibatkan rasa sakit, serta pembengkakan di sekitar luka gigitan. Efek yang muncul akan berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada kondisi imun tubuh dan hal-hal lain seperti riwayat alergi. Pada orang bertubuh sehat, bisa jadi tidak nampak efek apapun. Penanganannya dengan cara yaitu memberi suplai makanan dan minuman bergizi, serta istirahat yang cukup untuk meningkatkan imunitas dan stamina tubuh. Yang ketiga ada Trimeresurus albolabris atau ular viper hijau ekor merah dengan ciri-ciri tubuh berwarna hijau dari kepala hingga ujung badan. Kepala segitiga penuh, bersisi keras, bagian punggung ekor berwarna merah. Jika marah, membentuk formasi spiral atau letter S untuk siap menyerang. Habitatnya ada di pepohonan di daerah dengan ketinggian hingga 3000 dpl. Aktivitasnya nokturnal dengan tipe gigi Solenoglypha, yaitu memiliki taring bisa sangat panjang di bagian depan dan dapat dilipat. Ular dengan tipe gigi ini berbisa tinggi. Jenis racunnya pun neurotoksin, hemotoksin. Contohnya selain viper hijau ekor merah, ada juga Cholecystoma rhodostoma, ular tanah atau bisa disebut dengan ranjau darat. Sedangkan makanan dari viper hijau ekor merah ini biasa makanan utamanya tikus, burung, katak, telur. Dengan populasi keberadaannya daerah Sumatera, Bangka, Jawa, Madura, Bali, dan Sulawesi. Untuk di Kalimantan belum ada terdeteksi atau belum pernah ditemukan untuk ular jenis viper hijau ekor merah ini. Lebih sering ditemukannya yaitu ular tanah atau ranjau darat di daerah Kalimantan Tengah lebih tepatnya. Untuk di daerah Kalimantan Selatan belum pernah kita menemukan ular tersebut. Kalau teman-teman bertanya untuk ular viper pohon yang keberadaannya di sekitaran Kalimantan, itu tentu ada, yaitu ular Tropedolaimus subannulatus, atau bisa kita sebut juga dengan ular viper lubang hijau. Ular ini berbisa tinggi. Efek dari gigitannya dapat menyebabkan pembengkakan parah dan sangat menyakitkan. Untuk serum antibisanya pun masih belum ada di Indonesia. Samalah dengan ular viper hijau ekor merah, juga belum ada untuk antibisa yang diproduksi di Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pengenalan beberapa jenis ular yang keberadaannya ada di Kalimantan, dan akan kita coba lagi review ular-ular lainnya yang kita miliki di shelter Animal Rescue Banjarmasin. Jangan lupa untuk teman-teman bantu dengan subscribe, like, and comment serta share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Salam lestari.